Ini Haikal udah muat, udah nggak ada kan? Oh iya, Haikal. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah masuk ruang. Masuknya ke BP2. Saya sendirian di dalamnya. Sebentar. Ini kalian udah lengkap nih kayaknya ya. Udah 30 ya. Iya, Ibu, Sebentar, sudah, Ibu. saya buka bahan. Kita terakhir kemarin masih ada ketinggalan sedikit penjelasan ya. Jadi saya mau lanjutkan itu dulu. Baru nanti kita ke bahan praktikum. Sudah install untuk desain grafis belum kalian? Belum, Ibu. Ibu, mohon izin Ya. bertanya, Bu. Untuk aplikasi tersebut itu digunakan pada pertemuan kapan ya, Bu? Coba tanyakan sama Ibu Amata ya. Oh, baik, Ibu. Sepertinya mungkin kalau dia langsung, kayaknya minggu kedua sudah mulai, ya. Kalau sudah ada kan jadi enak ya kalau misalkan langsung ini, karena kan kalian itu 2 kali pertemuan, jadi pastinya akan dapat sekali pertama dengan yang kedua, jadi 2 kali Sabtu. Minggu besok belum ya? Untuk BP1 kita tetap, Ibu, jadwalnya. Mungkin yang berubah BP2. Kamis pagi tetap sesuai jadwal. Berarti masih minggu ke-6 dan 7 ya. Berarti bukan yang kelas kalian kali, mungkin kelas yang lain kali. Nanti kalau info apa-apa Ibu hubungi Ibu Amatanya aja langsung. Dan mungkin supaya ini kan ibunya pasti banyak grup ya, bilangin aja yang kalian yang di hari apa gitu loh. Jadi biar keinget. Kalau disebut BP1, BP2 kadang-kadang kan saya aja ini salah masuk ruang. Harusnya BP1 malah ketemunya di BP2. Baik, Ibu, terima kasih. Oke ya. Oke. Saya lanjutkan yang kemarin dulu ya. Kemarin kita belum selesai ya ininya. Sudah kelihatan, saya belum share screen ya. Oke, udah kelihatan belum? Sudah, Ibu. Ya. Sudah, Ibu. Oke, terakhir kita kemarin yang ini ya, klasifikasi kemasan yang frekuensinya ada yang sekali pakai, berkali-kali ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke yang ini juga sudah ya, sampai kaku dan semi kaku. Yang kalau kaku itu misalkan kalian bingung maksud kaku itu seperti apa, kalau misalkan kita lekukan begitu ya, dia akan menimbulkan bekas fraktur gitu ya, ada kayak patah gitu ya, tapi belum tentu sampai patah, tetapi mungkin ada berbekas gitu ya. Nah, atau bisa juga malah sampai patah gitu ya. Nah, itu kita bisa kategorikan kepada kaku. Kalau yang semi rigid atau semi fleksibel cenderung lebih mudah diinikan ya, lebih mudah dibengkokkan, tetapi tidak sampai menimbulkan bekas seperti patahan. Ya. Kalau fleksibel berarti memang lebih mudah ya, seperti plastik itu fleksibel ya, plastik kayak laminasi itu fleksibel ya, karena plastik juga ada yang kaku ya. Tergantung ininya gitu ya, tergantung jenisnya. HDPE juga ada yang kaku, HDPE juga ada yang fleksibel. Yang kaku itu seperti botol susu. Kalau Anda beli botol susu yang isi 1 liter yang kayak jerigen, nah itu kaku ya. Tapi yang fleksibel ya ada juga ya, mudah kita, kalau HDPE fleksibel ya seperti plastik gula
plastik Anda beli bakso, plastik bakso panas-panas, nah itu juga itu fleksibel ya. Oke, kalau hermetis ya itu cenderung kedap udara walaupun tidak sampai vakum ya. Jadi seperti kalau sekarang itu trennya ibu-ibu Tupperware, ya Tupperware itu cenderung ke arah hermetis karena lebih kedap ya, atau tahan terhadap cahaya, berarti kita tidak bisa melihat langsung ke dalam ya. Jadi ada kemasan yang karakteristik awalnya dia memang buram ya, atau tidak tembus cahaya, dan ada yang karakteristiknya dia dibuat untuk tidak tahan cahaya ya. Jadi kadang-kala dia diwarnai ya, seperti gelas itu diwarnai supaya dia tidak tembus cahaya ya, walaupun sebetulnya ada yang tembus cahaya ya. Oke, kemudian ada juga yang tahan terhadap suhu tinggi ya. Suhu tinggi ini berarti sampai batas dia belum rusak ya, bisa sampai lebih dari 100 derajat Celcius ada juga. Nah, tahan cahaya dan tahan suhu tinggi ini ya. Nah, perlindungan kemasan yang tahan cahaya, tahan suhu tinggi, tahan udara ini dalam artian lebih diutamakan oksigen ya. Nah, itu diperlukan untuk melindungi produk ya. Jadi ada produk-produk yang kita harus menjauhkan dia dari cahaya ya, seperti produk-produk yang kaya lemak ya. Kaya lemak itu kan berarti dia akan mudah rusak ya, karena ada faktor lemaknya. Akan terjadi apa ya kira-kira jika ada lemak itu di dalam ya? Terjadi apa faktor kerusakan yang disebabkan oleh lemak? Ada yang bisa jawab? Ada? Halo? Produk yang banyak mengandung lemak, kerusakannya biasanya seperti apa? Ada minyaknya nggak sih, Bu? Iya, ada minyak, lemak kan minyak. Iya. Menghasilkan bau tengik nggak sih, Bu? Bau tengik ya. Ya. Oke, tengik itu terjadi karena apa? Kalau kita merasakannya tengik, tetapi reaksi kimianya apa yang sesungguhnya terjadi di situ? Apa yang sesungguhnya terjadi? Reaksi apa? Oksidasi lemak. Ya, udah sampai belum kalian ke situ? Belum ya? Atau udah? Atau lupa? Antara udah dan lupa. Antara udah dan belum, lupa. Bu? Kayaknya udah pernah disebut gitu ya, pastinya di PTP, di kuliah yang PTP itu pasti saya yakin sering-sering disebut dosen ya, oksidasi lemak, kerusakan enzim, kerusakan mikroba ya. Jadi kemungkinan besar adalah antara lupa dan lupa ya. Ya. Oke. Nah, oksidasi lemak itu ya, pemicunya terjadi adalah karena kontak dengan oksigen dan didukung oleh adanya cahaya. Ya. Jadi kalau ada kontak oksigen, kemudian ada cahaya, itu prosesnya menjadi lebih cepat. Nah, oleh karena itu produk-produk pangan yang mengandung lemak, nah, yang mengandung lemak ini macam-macam ya. Jangan Anda berpikir lemak itu hanya seperti lemak di daging, enggak seperti itu ya. Lemak itu bisa minyak ya, minyak itu lemak ya. Jadi ada misalkan kayak chip-chip ya, kayak margarin, kayak keripik-keripik citato. Nah, itu kan pakai minyak ya, ada faktor minyak di dalamnya. Karena dalam proses pembuatannya melibatkan penggorengan. Goreng membutuhkan minyak. Nah, produk-produk seperti itu ya, kerusakannya salah satunya adalah bisa dari akibat oksidasi lemak. Oksidasi proses oksidasinya didukung oleh karena kontak dengan oksigen dan karena ada faktor cahaya ya. Oleh karena itu kemasannya harus apa? Kemasannya harus tahan cahaya salah satunya.
Ya, setelah itu apalagi tidak bisa ditembus oleh oksigen atau permeabilitasnya rendah. Ya, jadi oksigennya tidak bisa lewat. Nah, untuk itu maka kemasan tadi ya diakali kalau kita berdasarkan konsepnya Robertson ya sebelumnya bahwa kemasan itu sengaja dirancang ya. Ada yang sengaja dibuat, dirancang untuk memenuhi sifat perlindungan itu, sifat perlindungan terhadap cahaya. Misalkan nih salah satu contoh terhadap cahaya. Maka Anda bisa lihat nih di contoh yang ini ya, yang keripik ini kan yang saya tunjuk yang E ini adalah kayak keripik kita yang citato gitu ya. Nah, ini sebetulnya kalau kita kayak keripik ini kita masukkan ke plastik saja, ya plastik murni plastik saja, nah, otomatis kan dia transparan. Nah itu pasti daya simpannya nggak akan lama, proses kerusakannya akan lebih cepat. Ya, kalau keripik mutu kritisnya kan di kerenyahan ya. Nah jadi proses renyahnya itu akan lebih cepat hilang. Ya, jadi dia akan cepat lempem. Ya, oleh karena itu bagaimana supaya mengantisipasi supaya dia menjadi tahan cahaya dan tahan atau tingkat barir terhadap oksigennya tinggi, salah satunya bisa satu plastik tadi dilaminasi dengan dalam hal ini contoh yang ini ya, yang E ini adalah dengan aluminium foil ya. Nah, jadi di dalamnya ada alufo, ada plastik. Dan plastik itu bisa jadi depan belakang. Jadi alufonya di tengah, plastiknya di dalam yang kontak dengan produk, lalu plastiknya lagi di luar yang kontak dengan lingkungan eksternal. Ya, kadangkala ini satu jenis kemasannya seperti ini bisa terdiri dari 3 sampai 5 laminasi, kumpulan bahan kemasan di dalamnya. Ya. Nanti Anda di praktikum pertemuan di plastik itu ya, Anda akan coba ngeleteki itu ya, ngeleteki bungkus yang ada laminasi ini. Anda akan bisa menemukan bahwa jenis lapisannya itu bisa 3, bisa yang jelas lebih dari 2. Ya. Oke, jadi perlindungan kemasan di sini ya dibutuhkan ya, tahan cahaya, tahan suhu tinggi. Nah, tahan suhu tinggi ini nanti di pembicaraan diskusi kita berikutnya saya akan memberikan contoh kenapa perlu kemasan yang harus tahan suhu tinggi. Karena ini berhubungan dengan proses produksi yang akan terlibat atau yang terlibat dari suatu produk pangan tersebut. Ya. Oke. Ada juga klasifikasi yang berdasarkan tingkat siap pakai. Ada yang tingkat siap rakit. Kalau Anda lihat contoh yang ini adalah siap pakai. Artinya tinggal diisi. Ya, tinggal diisi lalu ditutup, ya. Ada juga yang harus dirakit dulu ya. Nah, industri-industri kadangkala dia ada membeli bahan kemasannya itu yang siap pakai, tapi ada juga kadangkala dia beli yang untuk siap rakit. Ya, jadi itu tergantung kebutuhan industrinya ya. Jadi ada yang dia siap pakai berarti tinggal isi ya, dibersihkan dulu pastinya, dibersihkan, disterilkan gitu ya. Lalu kemudian isi ya. Atau ada juga yang setengah jadi masih berbentuk lembaran, tapi dia siap rakit. Saat sudah dirakit itu produknya langsung diisi. Ya, jadi dia disimpan di gudang bukan dalam bentuk produk kemasan siap yang sudah jadi, tetapi dia bisa jadi disimpan di gudang dalam bentuk lembaran ya atau bentuk butiran begitu ya. Itu ya bukan butiran, lembaran biasanya. Jadi siap rakit. Ada juga yang kalau kemasan-kemasan sekunder terutama biasanya siap rakit juga. Ya, karena menghemat tempat ya, space. Jadi akan dipakai baru di kardusnya atau kotaknya baru dilipat-lipat begitu ya. Oke, kalau contoh ini Anda bisa lihat kalau kaleng ini biasanya ini adalah siap pakai, langsung diisi ya. Oke. Nah, kemudian
Jenis kemasan itu apa saja? Nah, ini adalah secara global yang kita lihat ya. Anda menemukan jenisnya plastik ya, ada kertas atau karton ya, kemudian gelas ya, dan kemudian ada logam ya. Logam ini seperti kalau Anda biasa, mungkin Anda tidak biasa dengan logam tetapi kaleng ya, kaleng sarden. Nah, itu logam ini di dalamnya adalah baja berlapis timah atau aluminium. Ya, kalau kita di bahasa biasanya adalah kaleng gitu ya biasanya. Nah, plastik ini ya ada yang fleksibel dan ada yang kaku ya seperti saya bilang tadi ya. Kalau yang kaku itu mungkin seperti botol susu atau susu isi 3 liter atau 2 liter yang kayak jerigen itu cenderung agak kaku gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang kayak batangan gitu, itu jenis-jenisnya gitu ya. Ya, oke. Sekarang kita lihat sifat pentingnya dari masing-masing tadi. Untuk plastik ya. Nah, di kemasan ada istilah yang akan sering Anda dengar. Di kemasan ini istilahnya ada namanya barrier, ada istilah namanya permeable. Jadi ada barrier atau permeabilitas. Nah, barrier itu apa? Ya, barrier itu kan bahasa Inggris ya. Artinya kan penghalang. Ya, penghalang. Jadi kalau dikatakan sifat bariernya tinggi, jadi penghalangnya tinggi. Ya, atau bariernya rendah, artinya dia penghalangnya rendah. Permeable artinya sifat yang dapat melewatkan, permeabilitas atau permeability. Kalau permeabilitasnya tinggi, berarti dia bisa melewatkan tinggi. Permeabilitasnya rendah, melewatkannya rendah. Nah, umumnya plastik itu kalau Anda lihat seperti ini ya, kita tidak, Anda mungkin juga saya mengira bahwa dia kondisinya sudah produk yang kita masukkan plastik berarti sudah tidak ada yang bisa lewat ya. Tapi ternyata tidak seperti itu. Ya. Plastik itu dia masih memiliki kemampuan untuk melewatkan gas dan uap. Ya, melewatkan gas dan uap. Jadi plastik ya, dan sifatnya bervariasi dari rendah sampai tinggi. Jadi ada yang bisa melewatkan gas uapnya cenderung banyak, berarti permeabilitasnya tinggi, dia bisa melewatkannya banyak ya. Ada yang melewatkannya sedikit, berarti permeabilitasnya rendah. Ya, antara barrier dan permeabilitas itu lawan ya, bertolak belakang. Jadi kalau permeabilitasnya tinggi, kita katakan juga barriernya rendah, penghalangnya rendah. Kalau permeabilitasnya rendah, berarti dia memiliki sifat barrier yang tinggi ya, lawannya itu dia. Nah, dia itu barrier dan permeabilitas ini adalah terhadap gas dan uap ya, biasanya sih uap air gitu ya. Oke. Buktinya kalau Anda pengen tahu apakah dia memiliki daya permeabilitas atau barrier yang rendah atau tinggi ya, Anda simpan, Anda beli kerupuk ya, lalu kemudian belum Anda buka sama sekali sebenarnya, tetapi misalkan Anda beli lalu Anda lupa, sebulan kemudian baru Anda ingat, baru Anda buka, itu pasti kerupuknya agak lempem sedikit dibanding kondisi saat masih fresh. Ya. Nah, kenapa? Karena plastik produk kerupuk itu ya, di dalam plastik itu selama sebulan itu plastiknya sudah melewatkan sejumlah uap air dan gas masuk ke dalam. Sehingga kerupuk yang mulainya adalah renyah, kondisi mutu optimalnya adalah renyah ya. Nah, saat Anda konsumsi sebulan kemudian ya, itu dia sudah berkurang kerenyahannya. Jadi di situ ada terlihat bahwa kemampuan plastik tadi dia bisa melewatkan uap air dan gas. Dan itu bervariasi ya. Plastik ini macam-macam juga ya, ada HDPE, LDPE, polipropilen ya, PVC, dan itu bervariasi. Ada yang dari rendah sampai ke tinggi. Ya. Kemudian densitasnya rendah ya. Lalu kemudian kekakuannya rendah ya, mempunyai daya sobek dan daya tarik bervariasi ya. Jadi maksudnya sini kalau Anda tarik, Anda sobek itu ada yang mudah,
Begitu Anda tarik langsung mulur, ada yang Anda harus mengeluarkan tenaga dia baru mulur gitu ya. Jadi gaya tarik dan sobeknya bervariasi. Sifatnya dari transparan sampai keruh ya. Jadi ada yang transparan jernih gitu ya, bisa tembus ya. Ada yang keruh ya. Keruh itu seperti translucid gitu ya, seperti ada buram-buramnya ya. Nah, itu keruh ya. Kemudian ketahanan terhadap panasnya juga bervariasi. Ya, ada yang tahan panas sampai suhunya 150, ada yang tahan panasnya sampai hanya 70. Ya, itu tergantung jenis polimer. Nah, apa maksudnya polimer di sini? Karena plastik itu terdiri dari monomer-monomer. Ya, jadi monomer akan bergabung ya membentuk polimer. Ya, jadi tergantung jenis polimernya. Jadi dia ada yang tahan panas dan ada yang tidak tahan panas. Oke. Sebentar, saya pindah langsung berhubung kita ke masih plastik ya. Karena berada di PPT yang berbeda, terpaksa saya stop share dulu, pindah ke PPT yang satu lagi. Ini Anda sudah terlihat belum? Sudah, Ibu. Yang baru Sudah, ya? Ibu. Iya. Yang baru ya? Sudah, Ibu. Warna kuning ya? Nah ini, kok malah pindah lagi? Oke, yang warna kuning terlihat ya? Warna biru atau warna kuning? Warna kuning, Ibu. Warna kuning ya, oke. Nah ini yang ingin saya perlihatkan. Nah ini plastik ya. Jadi kita berbicara plastik. Nah ini ada jenisnya ya. Anda bisa lihat LDPE, HDPE, PP, PET, PS, PVC. Ada yang bisa memberitahu kepada saya. Ini singkatan dari apa saja nih namanya nih? Kalau LDPE apa? Rega belum di unmute, nggak kedengeran. Saya, Bu. Oke. Rega mau jawab mungkin? Atau siapa yang mau jawab? Jangan lupa di unmute. Saya, Bu. Oke, Ahmad. Kalau LDPE itu low density polyethylene, Bu. Oke, HDPE? HDPE High itu density. ya High density polyethylene. PP? Polypropylen. Polypropylen. PET? PET itu polyethylene tereftalat. Ya, itu, Bu. PS? Kalau PS itu PS ya, Bu? Ya. PS polyethylene, Bu. Ini ada di bawahnya PS polistiren. Ya, polistiren. PA poliamid. Nah, PVDC polyvinylidene klorid ya. Oke. Nah, sekarang ini Anda di tabel nih Anda lihat ya. Ada maksimal suhu penggunaan. Nah, ada barrier terhadap water vapor, artinya penghalang terhadap uap air. Ada barrier terhadap gas, berarti penghalang terhadap gas. Ada TS, TS ini tensile strength ya. Jadi tensile strength itu adalah kekuatan dia saat ditarik. Tensile strength-nya rendah, artinya kita nggak perlu membutuhkan tenaga besar untuk menarik. Artinya dia mudah. Tapi tensile strength-nya tinggi, kita membutuhkan tenaga besar untuk nariknya. Berarti dia kaku, agak cenderung kaku gitu ya. Nah, Anda bisa lihat sini, dia bervariasi nih ya suhunya. Nah, suhu yang paling tahan terhadap suhu tinggi ya, ada jenisnya PP, ada jenisnya PA, ada PET. Ada HDPE ya. Makanya kalau Anda beli bakso ya, abang bakso itu jenis plastiknya HDPE itu yang agak buram. HDPE itu dia cenderung agak buram ya. Nah, tukang bakso yang menggunakan jenis plastik HDPE itu sudah benar. Kenapa? Karena suhu maksimalnya 100. Kuah baksonya mungkin 90-an
Ya kan bakso selalu panas. Artinya cocok penggunaannya. Bakso yang kita beli disimpan, dimasukkan ke dalam plastik, di mana plastiknya maksimal penggunaannya 100, sementara suhu air bakso kita kan nggak mendidih selalu ya, paling sekitar 95 atau 90. Berarti aman. Tapi kalau seandainya dimasukkan bukan jenis HDPE ya atau LDPE yang dipilih. LDPE ini agak lebih transparan dibanding HDPE. HDPE itu agak lebih butek. Kalau LDPE dia low density, densitasnya lebih rendah. Berarti dia akan lebih transparan, kita lebih jernih ya. Nah, itu usahanya cuma suhu 80. Kalau diisi dengan kuah bakso yang panas tadi nggak cocok. Ya, nggak cocok. Kenapa? Karena ini maksimal 80. Sementara kalau dugaan kita tuh baksonya tadi selalu dalam tungku yang hidup api kecil gitu ya, selalu mendidih gitu misalkan, itu kan 100 ya. Jadi pastinya nggak cocok. Jadi kalau pilihannya adalah HDPE cocok. Itu contoh ya. Kemudian apalagi barir terhadap uap air. Nah, biasanya Anda kalau beli keripik ya, kalau saya ingat itu adalah keripik tempe Bandung. Nah, gimana itu kondisi plastiknya keripik tempe Bandung itu? Kalau Anda pernah ngamati nggak? Cenderung seperti kaca nggak plastiknya? Atau buram? Agak-agak mengkilat nggak plastiknya? Nggak pernah diperhatiin ya, udah memperhatiin tempenya aja pokoknya ya, jadi plastiknya terabaikan ya. Nah, itu jenis plastiknya adalah PP. Ya, kalau PP ini cenderung karakteristiknya dia lebih jernih, terlihat sekilas seperti kaca gitu ya, mengkilat gitu ya. Nah, itu adalah jenis plastik PP. Dia tahan pada suhu 100 sampai maksimal 130 dan lihat ini, barir terhadap uap airnya bagus nih, excellent. Nah, kalau kita menyimpan produk yang crispy, kayak keripik-keripikan, kayak kerupuk, itu sebaiknya di jenis plastik PP. Kenapa? Kerupuk atau keripik tadi, mutu kritisnya adalah crispy itu. Jadi mutu kritis itu adalah saat dia suatu produk yang kita mulai menolak ya, pada ada satu titik mutu yang kita menolak dia, mulai menolak, itu adalah sebagai mutu kritisnya. Kalau kerupuk kan pasti mutu kritisnya itu yang pertama terjadi adalah kerenyahan ya. Nanti kalau sudah agak lama lagi baru mulai terasa tengiknya. Nah, jadi yang lebih dulu kita tolak atau kita tahu bahwa dia sudah nggak terlalu bagus itu adalah kalau dia sudah mulai lempem. Nah, artinya apa? Artinya kan kita menjaga kerenyahannya itu ya, supaya dia tetap renyah. Nah, kalau kita pilih jenis plastiknya PP ya, itu akan bagus ya. Kenapa? Karena dia mempunyai daya barir terhadap uap airnya excellent. Artinya dia sebagai penghalang yang bagus. Uap airnya tidak bisa lewat. Kalaupun lewat sedikit sekali. Ya, oleh karena itu uap airnya sedikit, maka kerupuk tadi tidak mudah lempem. Ya, dia lebih awet, crispy-nya lebih lama, gitu ya. Oke, walaupun barir terhadap gasnya pur ini jelek. Nah, kenapa tetap dipilih PP walaupun barir terhadap gasnya jelek? Karena itu tadi mutu kritis si kerupuk yang utamanya adalah crispy-nya itu tadi. Ya, barir terhadap gasnya jelek, artinya dia bisa melewatkan gas di sini agak lebih banyak. Artinya barirnya rendah, ya, barirnya rendah, gas masih bisa lewat. Ya, gas apa yang lewat di sini ya bisa gas nitrogen, bisa gas oksigen, ya gas lah ya, gas yang ada di lingkungan kita ini. Nah, tandanya gasnya masih bisa lewat, kerupuk tadi jika sudah lempem Anda tetap simpan lagi lalu Anda konsumsi mulai terasa tengiknya. Berarti gasnya sudah mulai masuk kontak dengan produk, terjadi oksidasi lemak, saat kita konsumsi rasanya sudah tengik gitu ya.
Oke. Lalu kemudian ini lihat tensile strength-nya agak lumayan tinggi. Artinya ini kan Newton ya, Newton per meter kuadrat. Artinya tenaga. Jadi kita membutuhkan tenaga lumayan besar agar bisa merenggangkan si plastik tadi, ditarik. Nah, jadi plastiknya agak keras, agak sedikit kaku. Kalau LDPE kecil nih, jadi Anda tarik sedikit aja dia langsung molor. Sedikit aja dia langsung molor. Kalau HDPE agak lebih bertenaga sedikit dibanding LD. Tapi kalau PP lebih keras lagi. Ya. Nah, kalau PET lebih keras lagi, lebih lagi. Jadi PET ini adalah jenis plastik yang kayak botol aqua gitu ya. Nah, coba bisa nggak Anda tarik, nggak mau mulur dia itu. Ya, artinya dia menjadi lebih kaku, tensile strength-nya lebih tinggi. Nah, ini masing-masing plastik itu yang seperti dijelaskan tadi tingkatnya bervariasi. Dia punya sifat masing-masing. Tinggal saat kita akan memilih jenis kemasan ini, kita cocokkan dengan karakteristik produk kita. Ya, produk kita ingin kita jauhkan dari apa? Jauhkan dari udara, jauhkan dari cahaya, atau jauhkan dari gas. Tinggal kita pilih di bahan kemasan yang mana yang cocok. Kalau salah satu cuma karakteristik satu nggak cocok, misalkan nggak ada yang pas, biasanya dilakukanlah proses rekayasa tadi, dikombinasi. Ya, ada yang bentuknya laminasi seperti itu ya, ada yang diwarnai, ya, ada yang ditambahkan bahan aditif, ya. Nah itu diatur supaya sifat perlindungannya menjadi maksimal. Oke. Ini yang untuk plastik. Jadi kita kembali ke ini kita yang pertama tadi lagi ya. Oke. Sekarang kembali lagi slide yang hitam. Anda sudah lihat belum? Sudah, Bu. Sudah, oke. Sekarang adalah jenis kemasan yang kedua adalah kemasan kertas. Ya. Nah, kemasan kertas ini ya biasanya digunakan untuk sekunder biasanya ya, tapi ada juga yang primer ya. Dia sifatnya apa? Bahan dengan densitas rendah ya. Sifat penghalang atau barirnya terhadap cairan, gas dan uap itu buruk. Artinya dia nggak bisa menahan cair, nggak bisa menahan gas, nggak bisa menahan uap. Ya, jadi kalau Anda beli kerupuk lalu kemudian Anda simpan di bungkus di kertas, nggak sampai 30 menit juga kerupuknya langsung lempem, gitu ya. Kecuali ya, dia mempunyai sifat buruk tadi kecuali jika dilapisi atau dilaminasi dengan bahan yang kedap air seperti plastik dan aluminium. Ya, maka contoh gampangnya Anda lihat kertas nasi. Kalau Anda beli nasi di warung-warung ya, ada nasi coklat itu ya, kertasnya ada lapisan plastik. Ya. Atau dengan aluminium. Aluminium itu biasanya ada kertas, ada aluminium dan biasanya juga diikuti dengan plastik ya. Karena biasanya plastik sebagai penempelnya, lemnya ya. Kemudian memiliki kekakuan atau rigiditas yang cukup baik. Karena itu dia sering dipakai sebagai ini kemasan sekunder, karton bergelombang seperti ini, ya. Penyerap cairan dan uap air, ya, dapat digulung, dilipat dan mudah direkatkan, ya, mudah sobek, ya. Bahan yang sangat baik untuk label biasanya. Jadi biasanya digunakan untuk karena dia mudah dicetak. Jadi sekalian dipakai dalam pelabelan, ya. Kemudian gelas. Nah, kemasan gelas ini mungkin istilahnya di kita adalah kemasan kaca, botol-botol kaca ini ya, kemasan gelas ya. Ini adalah yang paling bagus. Kenapa? Dia inert, tidak mudah bereaksi. Jadi Anda sering lihat ya asinan, kemudian pickle, asam-asam itu dikemas dengan botol jar atau kaca ya, karena memang sifatnya dia tidak mudah bereaksi dengan makanan. Dia transparan terhadap cahaya. Nah, jadi dia cenderung transparan, tapi dia dapat diwarnai. Jadi kalau seandainya ingin menggunakan gelas,
tetapi kita ingin supaya dia tidak tembus cahaya atau tahan terhadap cahaya, maka kita dapat melakukan pewarnaan pada gelas tadi, ya. Dan kedap terhadap gas dan uap air, ya, kedap terhadap gas dan uap air. Jadi Anda mungkin masih ingat dulu Coca-Cola itu botolnya yang kita sering minum adalah botolnya botol gelas. Ya, kenapa Coca-Cola itu minuman soda karbonasi itu botolnya dipilih gelas? Karena di dalamnya ada CO2. Kan ciri khasnya Coca-Cola enaknya itu adalah rasa kayak gitu ya, karena CO2-nya itu. Ya, itu ciri khas enaknya. Kalau kita tidak biasa, terlalu CO2-nya tinggi, kita nggak enak ya di kita ya. Kalau saya ya, jadinya kayak gitu ya. Tapi ciri khasnya Coca-Cola adalah karena ada CO2-nya itu. Nah, kenapa dulu dipilih gelas? Karena CO2-nya kan dimasukkan ke dalam produk. CO2-nya tetap tersimpan di situ, nggak hilang. Sehingga minum Coca-Cola dengan CO2 yang seperti speknya perusahaan itu tetap terjaga. Nah, kenapa bisa itu? Karena tadi ya gelasnya tadi tidak mengeluarkan gas dan uap air. Jadi CO2 tetap ada di dalamnya. Dulu ya, sehingga kita minum Coca-Cola selalu di botol. Nah, sekarang setelah ditemukan jenis PET, PET memiliki sifat yang sebaik dengan gelas, maka mulai industri beralih ke PET. Ya. Kemudian sifat gelas itu apalagi kaku ya, dapat digunakan kembali ya, diisi ulang atau dia juga di recycle juga lagi, didaur ulang lagi, gelas itu dapat diproduksi lagi gitu ya. Kemudian dapat didaur ulang ya. Dia kelemahannya mudah pecah dan berat. Nah, faktor berat inilah yang akhirnya mengurangi pemakaian gelas ya, karena meningkatkan dari segi biaya dalam transportasinya ya. Membutuhkan penutup ya, dan banyak digunakan sebagai kemasan multitrip ya, yang dipakai berulang-ulang. Kadang-kala saking berulangnya, saking lamanya, kalau kita lihat ibu-ibu rumah tangga itu ya, bertahun-tahun ya, apalagi dulu kalau zaman dulu seingat saya itu yang paling favorit itu botol kecap gitu ya, botol kecap, botol apalagi itu yang selalu dipakai-pakai ya. Berikutnya adalah kemasan logam. Nah, kemasan logam, istilahnya logam ya, tapi kalau kita di bahasa kita adalah kaleng gitu ya. Nah, dia memiliki densitas tinggi ya, sifat mekanisnya juga sangat baik ya. Kemudian barir sangat baik terhadap gas, uap air, aroma dan cahaya. Ya, jadi sering dipakai nih karena dia barir, bisa menghalangi. Jadi gas, uap air, aroma dan cahayanya tidak keluar ataupun tidak bisa masuk karena dia barir yang baik. Dari luar nggak masuk, dari dalam nggak keluar. Ya, oleh karena itu untuk produk-produk tertentu masih menggunakan kaleng ini. Ya, seperti produk-produk yang butuh menjaga aroma spesifik kayak kopi gitu ya. Kopi ini Anda bisa lihat kopi yang premium itu dikemas dalam kemasan kaleng atau kemasan yang berlaminasi ya. Di situ ada alufo di dalamnya ya. Kalau kopi dikemas dengan kemasan plastik biasa saja ya, itu saya sangat yakin itu aromanya sebentar hilang ya, tidak bertahan lama. Ya, karena itu tadi sifat plastik memiliki permeabilitas terhadap uap air dan gas, mampu melewatkan. Jadi yang dalam bisa keluar atau yang keluar pun bisa masuk. Ya, tetapi kaleng ini harus harus memiliki proses sendiri ya. Jadi melibatkan investasi alat yang mahal. Karena kaleng jika kita menggunakan kaleng akan melibatkan dalam proses pengalengan ya. Dan biasanya digunakan sebagai kaleng untuk makanan yang minuman ya, seperti ini Anda lihat ini ya, ini tuna in oil atau sarden atau kornet gitu ya, atau produk-produk yang bernilai tinggi ya. Kalau produk yang bernilai rendah dikemas dalam kaleng ya berarti kemahalan produknya
ya, jadi biasanya bernilai tinggi. Walaupun demikian kita sekarang kadang-kadang menggunakan produk yang sebetulnya bernilai rendah, tetapi kita dikemas dengan kemasan yang sudah bernilai tinggi ya, seperti keripik-keripik gitu ya. Itu sebetulnya kalau Anda beli di abang-abang, keripik itu paling sekilo dapatnya banyak ya. Tapi saat Anda belinya dengan harga saat dia dikemas dengan kemasan yang sekarang ya, yang laminasi ada alufonya, itu harganya mahal padahal isi di dalamnya sedikit ya. Jadi kemasan juga untuk ini ya, meningkatkan citra juga ya. Toh karena ternyata yang beli juga ada gitu ya, yang beli ya. Jadi jangan khawatir takut kemahalan di kemasannya gitu ya. Oke, nah sekarang ini perbandingan ya, perbandingan masing-masing karakteristik dari yang tadi ada ya. Dari sini menurut Anda nih, kemasan mana yang menurut Anda yang paling baik? Dari sifat-sifat yang terlihat, ada kekakuan, ada suhu, transmisi cahaya, ada densitas ya. Menurut Anda yang paling baik yang mana? Hermetis mungkin Bu. Gelas mungkin Bu. Gelas Ibu. Gelas. Iya. Nah, kenapa? Karena dia suhunya tahannya tinggi ya, 400. Kemudian transparan dan keruh. Memang gelas ini paling baik sebenarnya, tetapi dia berat ya. Nah, dan dia makan tempat. Ya, jadi untuk proses distribusi itu memakan biaya ya. Kemudian kalau kita lihat juga ya, plastik ada yang sampai 150 ya. Kemudian aluminium ini sampai 260 ya, suhu tingginya ya. Kemudian kalau kita tahu ya, kalau baja memang segini, tapi kita tahu baja ini jarang sekali dipakai di kemasan pangan gitu ya. Paling sebatas baja ini maksudnya adalah yang logam gitu ya. Dan di sini pun dia bervariasi juga tingkat suhunya ya. Oke, nah ini adalah perkembangan kemasan pangan hingga sampai saat ini ya. Anda bisa lihat dari zaman dulu sangat konvensional ya, tapi mungkin juga lebih aman ya. Kita tidak mengkhawatirkan adanya migrasi ya, seperti daun ya, pelepah gitu ya. Aman ya, sampai ke sini berkembang dengan teknologi, dengan inovasi, sampai ini mungkin tulisannya nggak jelas ini ya, yang putih-putih ya. Sampai ke dalam melibatkan teknologi nano. Nanti Anda juga di sini melihat ini ada kemasan aktif ya, kemasan cerdas ya. Nanti ada materinya yang akan membahas ini khusus ya. Setelah Anda dikenalkan dulu karakteristik masing-masing kemasan, baru kita beranjak ke fungsinya yang modern ya. Oke ya. Ini dia ya. Ini adalah yang modern, tetapi sudah mulai yang sudah mulai banyak digunakan itu ya. Nah, kalau ini sudah berhubungan dengan teknologi ya. Jadi ada aktif, cerdas, edible, biodegradable, pun juga yang sudah sampai terlibat dengan teknologi nano. Nano itu apa ya nano? Ada yang sudah pernah dengar teknologi nano? Pernah dengar nggak? Pernah dengar sih Bu. Ukurannya berapa nano? Terlihat mata atau tidak? Lebih kecil atau lebih besar dari mikro? Lebih kecil dari Lebih kecil. Lebih kecil. Karena atom. Jadi nano itu teknologi kasat mata gitu ya? Ya enggak? Teknologi yang tak terlihat mata gitu ya. Nah, itu sudah mulai ada diaplikasikan dalam kemasan juga ya, kemasan dengan teknologi nano. Nah, biasanya dia berhubungan dengan kemasan komposit ini. Jadi dia masuk ke dalam, jadi ada ada matriksnya dan ada nanonya sebagai filler pengisi ya. Dan jika kita menggunakan teknologi nano ini, kita tidak memerlukan jumlah bahan yang banyak. Sangat sedikit sekali, tetapi fungsinya dia sudah besar gitu ya. Cuma memang teknologinya
mahal ya, lebih mahal gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang masih ada nih satu slide lagi. Ya, jadi kemasan yang ideal itu seperti apa? Dia harus melindungi bahan dari kontaminasi. Tidak beracun ya, tidak bereaksi dengan bahan ya, inert tadi ya, tidak berubah warna, tidak memberikan cita rasa juga ke dalamnya. Memiliki permeabilitas gas dan uap air yang rendah. Jadi memang harusnya ya, permeabilitas gas dan uap air ini harus rendah dari kemasan tadi. Kenapa? Karena gas dan uap air ini pemicu kerusakan di bahan pangan. Jadi pengemasnya harus bisa mencegah, jangan sampai ini masuk. Kalaupun masuk, masuknya sedikit sekali. Nah, jadi harus permeabilitasnya harus rendah. Atau dengan kata lain, bariernya yang harus tinggi atau rendah dalam hal ini? Tinggi. Tinggi, Bu. Harus tinggi, Tinggi, ya. Bu. Oke. Kemudian harus bisa melindungi produk dari cahaya, ya, karena cahaya ini juga sebagai ini ya, katalisator lah intinya, mempercepat ya proses kerusakan itu, ya. Kemudian tahan sobek, tidak mudah pecah, mudah dibuka dan ditutup kembali ya, sesuai dengan karakteristik produk. Dan ingat ini ya, jangan lupa sesuai karakteristik produk. Karena kalau tidak sesuai dengan karakteristik produk, sebagus apapun kemasannya, produknya akan menjadi cepat rusak. Ya. Seperti tadi itu ya, Anda misalkan punya kerupuk, lalu Anda kemas dengan kemasan kertas, mau dibagus-bagusin aja kertasnya gitu ya, tapi tetap kertas gitu ya, tidak dilaminasi, maka kerupuk tadi akan cepat lembab. Itu contoh ya, kecuali kertas campur plastik, campur aluminium misalkan, nah kan sudah kuat itu ya, menjadi permeabilitasnya rendah, pun tidak tembus cahaya, nah baru bisa melindungi sifat karakteristik produk ya. Jadi ini juga harus sangat diperhatikan, harus sesuai dengan karakteristik produk. Kenapa saya tekankan ini kepada Anda? Nanti Anda di desain grafis belajar ya. Anda jangan hanya memikirkan desainnya saja, desainnya bagus iya, tapi Anda harus memilih kemasan apa yang cocok. Jadi Anda tentukan dulu dalam bayangan Anda produknya apa. Produk yang akan Anda gunakan, aplikasikan. Lalu produk tersebut misalkan jenisnya basah atau kering gitu ya, itu sudah terbayang dulu. Nah, nanti tinggal pilih jenis kemasannya apa, entahkah plastik, entahkah alufo, entahkah laminasi, entahkah gelas, entahkah kaleng gitu ya. Nah, baru kemudian kita memikirkan ini menambah nilai estetikanya di mana gitu ya. Jadi harus nyambung itu semua. Ya, nyambung. Jadi mulainya adalah dari sifat karakteristik produk ini. Ya. Oke. Kenapa saya ingatkan? Karena nanti kan yang masuk adalah Ibu Amata yang bagian desain grafis. Sementara Ibu Amata kan desainnya fokusnya adalah hanya desain. Sementara yang mahasiswa JNP-nya adalah Anda. Jadi Anda jangan lupa ini bawaan Anda ya. Bawaan Anda harus kepangannya harus diingat ya, korelasinya gitu ya. Jadi dalam memilih desain untuk produk Anda nanti jangan lupakan itu ya bawaan JNP-nya ya. Kemudian tidak menimbulkan masalah lingkungan ya. Jadi kesininya itu sudah mulai concern ya. Penggunaan plastik sudah dikurangi ya, sudah mulai beralih ke plastik yang biodegradable ya. Walaupun yang edible kita masih belum ya di tempat kita ya, jarang atau susah sekali menemukannya gitu ya. Lalu kemasan juga harus efisien dalam biaya ya, industri itu akan selalu menghubungkannya dengan biaya ya. Kemudian dia mudah diberi label, dicetak dan ditempel ya, juga membawa pesan dan psikologis ya, dapat memberikan nilai tambah kepada produk. Ya, ini tulisan fisiologisnya psikologis ya, berarti orang Sunda nih kayaknya nulisnya ya. Oke. Kemudian jangan lupa memberi nilai tambah ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya Ibu izin Ya, bertanya. silakan. Tadi yang tadi itu kan misalnya keripik pisang, Bu. Jenis bahan plastiknya itu yang paling maksudnya bukan yang bagus tuh menggunakan bahan kemasan plastik PP. Ya. Karena barir airnya bagus.
Permeabilitasnya rendah. Permeabilitasnya rendah. Itu kenapa, Bu? Kenapa tidak pakai jenis bahan plastik PET yang dua-duanya itu baik air maupun gasnya itu bagus? Oke. Kenapa tidak PET yang dua-duanya bagus? Nah, sekarang gini. Pemilihan kita harus sudut pandang industri dengan sudut pandang akademisi beda ya. Kalau industri pasti berhubungan dengan jika sudah dengan kemasan A saja dia sudah terakomodir ya. Karena kemasan A ini biayanya rendah. Misalkan ada A dan B. A biayanya lebih rendah, B agak lebih tinggi. Tetapi faktor proteksinya sudah terakomodir dengan kemasan A yang berbiaya lebih rendah, maka itu akan dipilih. Ya, seperti itu. Nah, kalau PET ini ya, PET memang bagus ya, tetapi menjadi berlebihan juga kalau digunakan untuk mengemas keripik pisang. Nah, gitu ya, tergambar ya. Jadi itu tadi ada alasannya juga. Mana tadi saya coba bukakan lagi sifatnya ya. Nah, ya. Di sini Bu water vapornya excellent, barrier gasnya excellent. Kemudian dia pun kaku. Nah, ini di sini kan ini kaku nih, 60 sampai 80. Jadi seperti Anda begini. Anda mengemas keripik, masukkan ke ini toples. Seperti itu istilahnya seperti toples ya. PET itu banyak juga kita gunakan sebagai toples gitu ya. Nah, boleh-boleh saja, tapi nanti kan menambah di biaya produksi itu. Gitu ya. Jadi suhunya juga sebetulnya juga bagus ini saingan ya. Nah, PET lebih banyak dipakai ya, fungsinya adalah ke arah banyak orang memakainya ke minuman. Ya. Jadi Anda seperti minum teh botol. Nah, teh botol yang sekarang itu adalah PET. Dulu dia adalah botol kaca ya. Kita minum teh botol di botol ya. Ya enggak, Anda minum teh botol di botol kan dulu? Sempat nggak ngerasa Anda? Jangan-jangan Anda masih TK dulu ya, minum teh botol yang di botol. Masih TK atau belum lahir? Sempat kok Bu, sempat merasakan. Oh, sempat merasakan. Berarti masih TK ya Anda minumnya ya, teh botol yang di botol ya. Nah, zaman saya dulu minum teh botol itu di botol. Nah, tapi begitu sudah ketemu nih jenis PET, nah ini kan kita kan bergerak di ilmu pengetahuan yang selalu bertambah gitu ya. Nah, sifat PET ini seperti sudah mewakili, bisa meremplas ya, mengganti fungsi botol tadi ya. Dia tahan suhu tinggi, permeabilitas tinggi, barrier gas bagus, kemudian dia juga kaku, dia bisa berdiriin gitu ya. Nah, maka fungsi botol pindah ke PET. Ya, jadi kenapa pindah ke PET? PET lebih murah dibanding botol, sementara fungsinya sama. Nah, seperti itu. Oke. Ada lagi? Saya Ibu. Ya. Ya, Batara. Izin bertanya Ibu. Berarti kalau misal kita melihat dengan standarisasi kemasan gini ya Bu, pada suatu produk, berarti masih banyak produk-produk yang menurut saya tidak pas kemasannya ya Bu. Kayak contohnya coklat ya Bu. Ada brand coklat nih. Dia kan kemasannya ada aluminium foil terus dilapisi dengan kertas. Tapi ternyata itu masih belum belum aman ketika coklat itu ditaruh di suhu yang panas misalnya, dia kan akan meleleh. Berarti gitu ya Bu ya? Bukan, beda lagi. Nah ya, coklat yang bagus, yang mahal ya, itu kandungan kandungan lemaknya biasanya tinggi. Kan ada milk coklat, kandungan lemaknya tinggi. Ada dark coklat, coklat yang dark ya, yang coklat yang ininya. Dan ada coklat yang itu murni ya, murni artinya tidak ada bahan tambahan. Anda bisa merasakan sendiri saat Anda makan Cadbury atau saat Anda makan coklat yang Superman. Tahu nggak coklat Superman? Rasanya seperti apa? Yang mana yang enak? Yang Cadbury ya?
Nah, Cadbury saat Anda letakkan di lidah itu melted. Karena lemak tadi dia meleleh dengan suhu tubuh kita. Kalau Anda makan coklat Superman, saat Anda letakkan di lidah, ada aftertaste. Ya, itu berarti lemaknya, lemak coklatnya nggak banyak. Nah, sekarang kenapa ada plastik yang kamu bilang tadi, ada kertasnya juga, ada alufonya juga. Lah, tapi dia tidak bisa melindungi dari melelehnya. Meleleh itu bukan tanda kerusakan. Ya, meleleh itu tanda kandungan lemaknya yang tinggi. Lemak meleleh, melted di suhu ruang. Makanya sebaiknya disimpan di tempat yang sejuk. Nah, kenapa ada alufo dan kertas tadi? Fungsinya untuk melindungi lemak tadi. Ya, lemak kan dia akan teroksidasi ya. Tadi seperti cerita saya tadi, dengan oksigen dan dengan adanya cahaya. Jadi kalau seandainya kertas saja, nah kertas kan permeabilitasnya tinggi. Ya, makanya dibutuhkan laminasi dengan yang ada dengan alufo yang kita temukan sehingga dia kedap udara dan dia kedap cahaya sehingga lemaknya tertutupi. Jadi rasanya meltednya tadi tetap ada ya. Jadi lunaknya coklat itu bukan berarti penurunan mutu, tapi itu menunjukkan bahwa ada kandungan lemaknya yang tinggi. Ya. Kayak gitu ya. Kalau seandainya kita menggunakan lunaknya sebagai karakteristik mutu, berarti coklat Superman lebih bermutu dong, karena dia nggak pernah melted itu coklat Superman. Ya, nah, kayak gitu. Ya, untuk coklat beda. Baik Ibu, terima kasih. Oke, ada lagi? Nggak ada ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi praktikum ya. Ini lumayan banyak juga nih ngobrolnya ya. Semangat saya karena kalian sepertinya siap belajar. Jadi rapi, duduk di depan ini gitu ya. Jadi saya seperti benar-benar sekolah nih. Kadang-kala ada yang tidak ada kelihatan mukanya. Jadi saya seperti ngobrol sendiri. Nah, kalau saya ngobrol sendiri ya berarti ya cepet bosennya kan kalau ngobrol sendiri ya. Nah, oke, ini kok nggak bisa dinaikin ya? Bentar. Yes. Oke, udah kelihatan sekarang? Yang slide yang kedua. Sudah Ibu. Oke. Kuat. Sekarang kita ya ada yang kuat. Sudah pernah mengkonsumsi? Sudah Ibu. Sekarang saya jarang lihat ya mil kuat ini ya. Apa makin berkurang atau bagaimana ya? Kalau dulu kayaknya banyak. Sekarang agak ini. Nah, ini adalah saya ambil dari laporan seminar kakak kelas Anda yang PKL di industri yang memproduksi mil kuat ya. Nah, saya angkat dia menjadi contoh kasus ya. Oke, kita kenal ya, ini produknya ya. Nah, menurut Anda ini kemasannya apa nih sebelum kita berbicara tentang mil kuat? Kemasannya apa nih? Yang lain coba, yang lain. Jangan cuma Rega sama Betara saja, yang lain. Kemasannya apa? Kira-kira apa? Botol plastik. Plastik, Ibu. Nah, plastiknya apa? Ada yang tahu? HDPE. HDPE nomor berapa? 2. Nomor 2. Oke. Nah, sekarang ada nggak yang bisa menjawab? Kenapa nih? Kita melihat pemikiran produsen ya. Kenapa si produsen pilih HDPE? Satu. Lalu kenapa produsen pilih warnanya merah dengan bentuknya seperti ini? Lalu kenapa produsen menggunakan labelnya yang penuh sampai ke atas? Ya. Lalu kenapa produsen pakai ditutup atasnya ini? Ini atasnya ini apa ya kira-kira nih? Tutup Aluminium foil. Aluminium, Bu. Aluminium. Nah,
Nah, kira-kira Anda bisa menjawab nggak itu? Kenapa alasan-alasan tadi? Karena produknya susu, Ibu. Susu, Tingkat terus? higienisnya harus terjaga. Lalu untuk yang warna merah, karena rasanya stroberi mungkin warna merah. Selain itu juga apa ya, Bu? Melindungi dari cahaya. Terus apa lagi ya? Udah sih, Bu, menurut saya itu aja. Sama desain menarik. Menarik. Tapi kalau rasanya lemon, warnanya orange juga. Rasa saya enggak, Milkwood merah juga selalu. Ya, Milkwood saya enggak pernah ketemu Milkwood warna orange. Oh iya ya, Bu. Ya, cukup rasanya muncul di sini nih, muncul di sini ada strawberry. Tapi ini identitasnya dia. Ya. Lalu kenapa ininya seal-nya sampai ke atas nih? Labelnya sampai ke atas, kenapa enggak setengah di sini aja nih? Mungkin untuk melindungi dari cahaya, Ibu. Melindungi dari cahaya. Kalau melindungi dari cahaya kan botolnya sudah buram nih, putih, nggak tembus cahaya nih. Kalau melindungi cahaya nih kan kita tadi bilangnya Bu plastik HDPE, iya kita kenal HDPE itu kan agak buram dan ini warnanya putih, berarti kan kita sudah tidak bisa melihat ke dalam ya, ke produknya, berarti kan tidak tembus cahaya, sudah melindungi dari cahaya. Kalau begitu kenapa harus dia sampai ke atas nih labelnya ketutupan semua sebadan ini? Estetikanya, Bu. Estetika, oke. Kita catat dulu ya ininya Anda ya. Oke, kita lihat. Nah, dalam pemilihan kemasan suatu produk, kita tidak melupakan pertama tadi karakteristik produk. Kedua, kita tidak melupakan proses yang terlibat dalam memproduksi produk. Ya. Oke. Jadi sengaja di sini proses produksinya saya tunjukkan. Bahan baku fresh milk, susu. Dan kita tahu di dalam susu ada lemak. Di dalam susu ada vitamin yang juga mudah rusak, ya. Oke, ada vitamin mudah rusak. Kemudian proses yang terlibat pasteurisasi, ya. Ini pasteurisasi, lalu kemudian dibiarkan suhunya turun dulu 25, lalu di mixing, kemudian disterilisasi lagi. Kemudian baru ditambahkan zat pengasam. Lalu diisi dengan hot filling, masih agak panas nih. Jadi sudah masih tinggi, dibiarkan beberapa saat, masih agak panas, 56 diisi hot filling. Artinya panas-panas tadi dimasukkan ke dalam ini wadah plastik ini. Ya, lalu dipasteurisasi lagi. Nah, dipasteurisasi lagi kondisinya apa? Sudah dalam wadah berarti. Karena di sini sudah filling ya, sudah hot filling, sudah diisi, artinya sudah dalam kemasan, lalu dipasteurisasi lagi. Pasteurisasi yang kedua berarti sudah melibatkan dengan kemasannya. Lalu mulai didinginkan, baru di labeling, baru di kartoning, di palet, kemudian menjadi finish. Nah, apa saja kata kuncinya di sini? Ya, 1. Fresh milk, susu segar, di dalamnya ada produk yang mudah rusak, mengandung lemak, mengandung vitamin, lalu melibatkan suhu, jadi dia harus tahan panas, terutama di sini, ya. Dia melibatkan filling 56, lalu melibatkan pasteurisasi lagi, ya. Nah, kemudian baru cooling dan seterusnya. Nah, di sini sudah terjawab nih alasan kenapa dipilih HDPE. Ya, tadi kita ingat HDPE tahan sampai suhu 130, ya enggak? Ya enggak? Oke. Nah, HDPE itu juga punya sifat dia mau lebih tahan terhadap lemak dan asam. Ya, jadi dia akan, kalau dia tahan artinya dia tidak mudah bereaksi jika bersentuhan dengan yang mengandung lemak. Halo, ini suara saya yang ini ya? Enggak? Bukan Ibu sepertinya. Ya, oke. Kemudian terjawab 2 ya, HDPE. Kenapa dipilih HDPE? Karena tahan suhu tinggi dan dia cenderung tahan terhadap lemak dan asam. Di sini juga ada asam, ada lemak, walaupun nggak asam-asam sekali ya. Dah, dia juga tahan tadi sampai 100 ya, sementara kita pasteurisasi akan sampai 93, berarti sudah cocok. Ya.
Oke, dan ini adalah sekedar gambaran ya. Ini ada alat-alat yang terlibat ya, alat-alat mesinnya, shrink labelnya ya, kartun sealer. Oke, nah ada lagi yang belum dijawab. Kenapa ini tadi ya, yang labelnya ini harus sampai penuh? Coba Anda buka yang karakteristik plastik tadi, HDPE. Untuk karakteristik HDPE, kemampuan terhadap gasnya excellent atau poor? Jelek kan? Ya, kemampuan karakteristiknya untuk barir terhadap gasnya jelek, poor. Ya, artinya apa? HDPE tadi dia masih bisa melewatkan gas. Ya, barirnya jelek. Ya, masih bisa melewatkan gas. Efeknya apa kalau dia bisa melewatkan gas? Oksidasi lemak. Ya, ingat produk kita susu, oksidasi lemak. Nah, lalu bagaimana mengakalinya, mengantisipasinya? Maka dipasanglah labelnya sepenuh badan ini. Jadi ini bisa mengurangi permeabilitas si HDPE tadi untuk oksigen masuk ke dalam. Ya, jadi ditutuplah sepenuh badan. Kemudian di atasnya juga ada alufo. Ya, ini sumber lubang-lubang oksigen yang akan masuk atau cahaya masuk itu dilakukan penutupan. Alufonya ditutup juga di atas. Ya. Nah, oke, itu kurang lebih jawabannya. Lalu kemudian kenapa warnanya merah dan sebagainya? Tentu kan faktor marketing ya, menarik ya untuk anak-anak ya, kan begitu. Ya, itu dia. Oke. Ya, itu kurang lebih alasannya. Nah, sekarang kita lihat masing-masing ininya ya. Plastiknya HDPE tadi sudah dijawab betul. Nomor 2 ada alufo ya. Plastik bottle. Lalu yang tercetak pada full sleeve itu yang label itu ya. Label itu sleeve karena dia penuh, jadi namanya full sleeve. Ada nama produk, nama dagang, isi bersih, nama produsen, pendaftaran, ya komposisi jangan lupa, informasi zat gizi, kode produksi, tanggal produksi, barcode, dan peringatan. Nah, kenapa ini saya ingatkan kepada Anda? Nanti saat Anda membuat desain label, nah hal-hal ini harus masuk. Karena ini menurut aturan BPOM yang harus ada. Ya. Nah, di sini ada tertulis nama dagang. Ya, ini nama dagang adalah Milkwat. Nama produknya ini minuman rasa susu. Jadi ini minuman rasa susu ya, tidak susu murni ya. Jadi susu sudah dicampurkan air. Ya, jadi minuman rasa susu. Kemudian ada berat isi bersihnya, ada alamat produsen ya, ada kemudian nomor pendaftaran juga ya, nomor pendaftaran BPOM ya. Kemudian ada label halal ya. Kemudian ada informasi gizi ya, lalu ada barcode ya. Ini ada peringatan, tidak boleh untuk anak, tidak cocok untuk bayi. Kemudian ada, nah ini jenis labelnya, sleeve-nya ini adalah plastik PVC. Jadi Anda jangan salah ya, sleeve-nya ini yang PVC, tapi botolnya adalah HDPE. Kemudian ini ada komposisi ya. Lalu simpan di tempat yang sejuk dan kering, itu sekedar peringatan ya. Ada cara penyimpanan ya. Ada kode produksi di atasnya, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa ya. Ini contoh pelabelan kemasan yang baik ya. Dan kalau kita melihat contoh pelabelan yang benar, lihatlah produk dari industri besar. Karena kalau industri kecil suka nggak lengkap. Ya, apalagi UMKM, nah itu lebih nggak lengkap lagi ya. Kalau Anda ingin melihat contoh pelabelan yang benar, lihatlah produk-produk dari industri besar. Industri besar ini dalam artian yang multinasional akan lebih baik karena mereka sangat care terhadap aturan. Ya. Oke, ada klaim halal, klaim perbandingan gizi dan seterusnya. Nah, kemudian si botol tadi, produk tadi di grup, dimasukkan dalam plastik, lalu dimasukkan dalam kardus. Dalam artian kita mengatakan kemasan primernya adalah si botol HDPE, sekundernya adalah plastik pembungkus, lalu kardusnya adalah sebagai tersier, corrugated box. Ya.
Kemudian di kardus itu juga harus ada informasi-informasi tadi ya, seperti ini ya. Kemudian seperti Anda lihat ya, ada nama produk, brand, kemudian ada netonya ya. Kemudian tetap harus ada informasi-informasi yang tadi. Oke. Tanggal kadaluarsa juga ada ya. Kenapa? Karena orang kan kadang-kadang nanti membutuhkan tidak lihat lagi produk ke dalam ya, cukup informasi yang ada di kardus sudah menyampaikannya. Ya. Nah, ini sekedar ini contoh yang dari hasil PKL kakak kelas Anda. Ya. Ini sudah saya sampaikan tadi. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ini berhubungan dengan tugas Anda hari ini. Ya. Mungkin ada yang sudah membuka modul. Bukan modul. Ada yang download enggak? Kegiatan praktikum pertama. Kegiatan praktikum pertama mengisi tabel. Sudah ada yang mendownload belum? Modul praktikum pertemuan 1. Oke, ini adalah tugas. Udah kelihatan? Udah ya? Udah, Ibu. Oke. Nah, tugas Anda hari ini ya nanti Anda bagi kelompok bertiga ya, satu kelompok 3, Anda 30 saya lihat tadi jadi cukup 10 kelompok ya. Jadi bekerja 3-3 ya. Kalau kita kondisinya offline, Anda bisa melihat ke Indomaret atau ke supermarket, tapi karena sekarang kita mengurangi keluar dari rumah, Anda cukup browsing saja. Browsing lewat Google ya, cari produk-produk ya seperti tadi ya, Mil Kuat ya, atau produk yang lain ya, dan Anda observasi, amati kemasannya. Ya, sebaiknya harus mengikuti gambar si produk ya, harus mengikuti gambar produk agar kita tergambarkan. Kalau nggak ada gambarnya jadi susah membayangkan. Nah, tugas Anda adalah mengisi tabel sini. Jenis produknya apa? Buatlah gambaran deskripsi produk minuman susu, apa gitu ya, apa brandnya, apa volumenya, apa beratnya, gambarannya seperti apa. Lalu mutu kritis dan faktor penyebab kerusakan produk. Ya, mutu kritisnya tengik yang disebabkan oleh apa, kerenyahan, ya apa gitu ya, itu mutu kritisnya. Ya, seperti kalau minuman saset Indocafe itu kan mutu kritisnya adalah tidak menggumpal. Susu instan, minuman instan tidak menggumpal gitu ya. Nah, dan kira-kira penyebab kerusakannya apa? Apakah oleh uap air, apakah oleh oksigen, apakah oleh cahaya, ya. Kemudian deskripsikan kemasannya, ya. Kemasannya apakah primer, sebagai primernya apa, sekundernya apa, tersiernya apa, apakah multitrip dan seterusnya ya. Kemudian amati gitu ya, bentuk kemasannya seperti apa, apakah pokoknya apa yang Anda lihat. Ya, sifatnya juga sifat perlindungannya, apakah dia bersifat hermetis, apakah dia barir bagus terhadap gas, apakah barirnya terhadap uap air, ya, apakah dia tahan cahaya, tahan suhu tinggi, atau kuatkah dia dengan kekuatan mekanis, ya. Lalu kemudian Anda berikan kesimpulan menurut Anda analisis kesesuaian fungsi kemasan terhadap kebutuhan perlindungan produk. Ya, apakah sudah sesuai atau tidak? Ya, kalau ada ambil contoh di industri besar produk-produknya umumnya pasti akan sesuai. Ya, karena industri besar apalagi multinasional itu dia sudah mendapat sertifikasi ABCD
ya pastinya pengawasannya kuat. Tapi kalau Anda ingin mencoba mengambil industri menengah dan kecil, Anda akan ketemu bahwa ada analisisnya yang tidak sesuai. Jadi saran saya, Anda campurkan, Anda gabungkan ya produknya, ya ada yang industri besar dan ada yang industrinya menengah ke bawah. Ya. Nah sekarang produk yang harus dikumpulkan adalah sekitar 5 ya, 5 produk ya, Anda analisis plus gambarnya. Nah, tabel ini dia boleh tidak berbentuk tabel ya. Jadi kalau di tabel ini nanti kan gambarnya susah nih. Enggak usah berbentuk tabel, tetapi parameter-parameter 1 2 3 4 5 ini ada. Ya, ada kasih nomor saya, nomor 1 jenis produknya ini, cerita apa-apa, masukkan mutu kritisnya apa, deskripsinya apa. Tidak usah ditabelkan karena kalau ditabelkan sempit lahannya ya. Jadi nggak usah tabel, tetapi parameter ini ada dalam yang ditanyakan. Produk yang dikumpulkan kurang lebih 5 sampai 10. Ya, antara 5 sampai 10 karena waktu kita ini panjang nih. Ya, Anda bisa mengerjakannya dan Anda bertiga. Dan supaya tidak saling overlap, ya, Anda bagi-bagi, ya. Jadi ada produk yang, misalkan produk turunan susu, ya. Kalau turunan susu berarti ada yogurt, ada susu segar, ada es krim, gitu ya. Nah, turunan susu. Ada yang turunan daging, misalkan ada sarden, ada kornet, ada sosis, ya, ada bakso, ya, nugget, ya, atau produk-produk keripikan. Ada ada keripik kentang, keripik singkong, ada kerupuk, ya, produk snack gitu ya. Ada biskuit-biskuit, nah seperti itu. Jadi supaya tidak overlap. Oh ya, PJ-nya siapa ya PJ? Saya Ibu. Mana dia? Saya. Rega ya. Nah, Rega nanti kalau bisa ditabelkan saja ya agar tidak saling ini teman-temanmu. Ada kelompok 1 misalkan turunan susu. Kelompok 2 mungkin telur gitu. Kelompok 3 daging gitu. Tapi turunan ya. Tidak murni daging, tidak murni telur gitu ya. Nah, turunan gitu. Jadi ininya di ini. Baik Ibu. Ya, oke. Nanti dibagi dulu kelompok 3-3 ya. Nah, nanti setelah ini kita lanjutkan ke ini ya. Kita lanjutkan ke lewat WA group. Ya, kita diskusinya lanjut lewat WA group. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini saya sudah dikasih warning nih sama Zoom. Karena Saya Ibu. Ya, siapa? Silakan. Berarti ini produknya nggak boleh sama ya Bu antar kelompok? Nah, kalau bisa jangan sama. Kalaupun kebetulan sama, membahasnya nggak boleh sama. Kalau membahasnya sama kan berarti nanti copy paste ya. Selama bekerja sendiri-sendiri pastinya nggak akan sama. Kerja bersamanya dengan kelompok, tapi kerja sama dengan kelompok lain nggak boleh. Paham maksudnya? Jadi Anda bekerja sama dengan teman Anda yang satu kelompok, boleh. Tapi copy paste dari si kelompok 2 ngerjain susu, bagi dong informasi yang susu di kelompok 2 kerjain, kita pindahin ke punya kita biar ngirit tenaganya, itu yang nggak boleh. Paham maksudnya? Paham Ibu, berarti asal pembahasannya beda tidak apa-apa ya Bu? Ya. Baik. Pembahasannya Terima kasih Bu. Tapi kalau bisa produknya tidak sama, biar kita bervariasi. Baik ya. Ibu, terima kasih. Ada lagi? Nanti jenis file dan sebagainya saya kayak sudah membuka, tapi Anda kelas B ya. Nanti saya buka lagi di Zoom-nya yang bukan di Zoom. Siapa yang mau bertanya? Saya Ibu. Iya Ibu. Dalam satu kelompok itu membahas misalnya turunan susu 5 produk sampai 10 produk atau boleh campur ya Bu, turunan susu, turunan daging. Kalau bisa biar fokus ya, misalkan kelompoknya Paula kelompok 2 pakai turunan susu ya, jadi pilihlah ada susu segar, ada yogurt, ada es krim, yogurtnya juga yogurt coklat, yogurt rasa stroberi, yogurt rasa apa gitu.
Nanti kelompok 3 yang turunan daging, misalkan ada nugget, ada sosis, ada apa gitu. Ya, Baik, Bu. Terima kasih, Bu. ya oke. Ada lagi? Nah, jika tidak ada, saya tutup ya pertemuan lewat Zoom kita. Nanti kita lanjutkan diskusinya ya. Saya mengikuti dari WA Group ya. Oke, terima kasih ya atas ininya ya, atas atensinya. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu. Silakan live saja ya. Baik, Ibu.